nama saya Nur Asisa, NIM 005, Prodi S1 Kebidanan UNUSA. Dan saya Hasna Ainur Rahma, NIM 001 dari Prodi S1 Kebidanan UNUSA. Di sini kami akan melakukan konseling tentang IMD, yaitu inisiasi menyusu dini. Simak berikut videonya ya teman-teman. Selamat menonton. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Oke, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Dengan saya Hasna. Oh, Ibu Hasna. Ibu Hasna, alamat rumahnya di mana Ibu? Di Wonocolo Ibu. Wonocolo. Nah, baik Ibu. Oh iya, kesini ini ada keperluan apa Ibu ya? Ini Bu Bidan, saya ingin tahu tentang IMD. Soalnya saya tuh sering dengar kata-kata IMD, tapi saya nggak tahu gitu. Bidan mau konsultasi gitu. Oke, baik Ibu, saya jelaskan ya. Terlebih dahulu perkenalkan Ibu ya, saya lupa nih gak memperkenalkan diri. Nama saya Bidan Nur Ibu ya. Nah, salam kenal Ibu. Nah, sebelumnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, IMD itu apa sih ya? Nah, IMD itu adalah inisiasi menyusu dini Ibu. Jadi proses menyusu bayi segera setelah dilahirkan, di mana bayi itu dibiarkan untuk mencari puting susunya ibu sendiri, bukan disodorkan atau dikasih ini loh, bukan itu Ibu ya, itu IMD. Nah, seperti itu Ibu. Oh begitu ya Bu. Nah, untuk mulainya IMD ini kapan dan selesainya IMD ini kapan ya Bu? Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, nah IMD ini dilakukan segera setelah bayi lahir. Jadi ketika bayi udah lahir, oe gitu langsung dilakukan IMD, ditaruh di perut ibunya, di perut ibu di bawah payudara, dan kepalanya itu dimiringkan ke salah satu payudaranya ibu ya. Dan baru nanti bayi itu akan menyusu, dan itu lamanya selama 1 jam gitu. Baru setelah 2 jam bayi dipindahkan ke ruang bayi gitu Ibu. Oh gitu ya Bu. Dan saya ingin tanya lagi. Nah, untuk proses pemberian atau melakukan IMD ini gimana ya Bu? Gini Bu, jadi kayak seperti tadi ya, proses dilakukannya IMD itu yang pertama itu ya ibunya saat proses persalinan itu harus didampingi suami dan keluarga. Nah, ketika bayi udah lahir itu kan diangkat, dikeringkan dulu badan bayinya, kecuali tangannya Ibu ya, karena nanti itu buat apa ya, sinyal gitu untuk mencari puting susu ibunya. Nah, kan di sini tuh ada vernik gitu, masih ada sisa cairan ketuban gitu. Nah, habis itu ditaruh di dada ibunya, di perut dada ibu, dihadapkan salah satu payudaranya. Nah, nanti itu bayi akan mencari puting sendiri. Nah, habis itu tentunya habis ditaruh di dada ibunya itu kan diselimuti dulu, takutnya kedinginan biar nggak kehilangan panas. Nah, habis itu prosesnya bayi itu tidak langsung menyusu Ibu, tidak langsung mencari putingnya, masih ada proses. Nah, prosesnya itu yang pertama bayi itu akan diam dan tidak bergerak. Nah, habis itu 30-40 menit itu bayi akan mulai mengeluarkan suara, terus mulai menghisap, mengecap gitu, terus mencium-cium tangannya, terus baru habis itu bayi akan mengeluarkan air liurnya. Karena bayi udah ngira, oh ini ada makanan nih kan, seperti kita dulu kalau ada makanan ya pasti kayak ini apa sih itu Ibu, apa ya, kayak duh ada makanan nih gitu loh. Nah, habis itu baru bayi merangkak ke payudara ibunya, ke salah satu payudaranya gitu loh. Nah, habis itu setelah merangkak baru disitulah bayi mulai menghisap payudaranya ibunya gitu. Tahap prosesnya seperti itu Ibu. Oh gitu ya Bu Bidan. Nah, untuk syarat dilakukannya IMD ini apa ya Bu? Nah, syaratnya itu untuk dilakukan IMD yang pertama itu bayinya harus tidak prematur. Jadi beratnya itu harus 2.500 sampai 4.000 gram. Nah, itu yang pertama BB ya. Yang kedua itu suhunya itu harus stabil, yaitu ada di kisaran normalnya ya, bayi baru lahir itu normalnya suhu 36,5
sampai 37,5 derajat Celcius. Dan yang ketiga itu harus pernafasannya itu spontan, tidak pengap-pengap, tidak asfiksia gitu ibu ya. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir terus kan dikaji terlebih dahulu ya ibu ya. Nah itu ada kelainan atau asfiksia, pengap-pengap, maka tidak langsung dilakukan IMD, tapi masih dilakukan pelaksanaan resusitasi atau segalanya seperti itu ibu. Gitu ya Bu. Nah untuk manfaat IMD ini apa ya Bu? Oke, baik ibu, untuk manfaatnya itu yang pertama, manfaat IMD itu untuk menjalin bonding attachment bayi antara bayi dan ibu. Nah, bonding attachment itu ada keterikatan. Nah, mohon maaf ibu ya, tadi saya itu lupa ngasih kalau misalkan IMD itu harus skin to skin. Jadi apa skin to skin? Jadi kulit bayi dan kulit ibu itu harus menyentuh gitu, saling menyentuh. Biar proses bonding attachment-nya itu berjalan dengan lancar. Itu yang pertama ya, itu untuk menjalin bonding attachment. Terus yang kedua itu untuk biar bayi itu tidak kehilangan panas atau mempertahankan suhu tubuhnya gitu ibu ya. Nah yang ketiga itu untuk biar bayi refleks menghisapnya itu bagus. Jadi maka dilakukanlah IMD karena di situ awal mula bayi menghisap ibu tuh. Oh gitu ya Bu. Iya. Ada yang ditanyakan lagi bu? Gini Bu, kan sekarang kan kondisinya lagi pandemi COVID. Iya. Nah itu gimana ya Bu? Apa boleh dilakukan IMD? Nah kalau sekarang ini kan lagi COVID, boleh nggak dilakukan IMD? Ya boleh bu. Tapi kalau yang seperti itu biasanya ya kalau misalkan ibu hamil diperiksa itu udah positif nih COVID, nah maka itu udah bukan wewenang kita seorang bidan buat menolong persalinannya, tapi dirujuk ke rumah sakit. Jadi proses persalinan di rumah sakit. Boleh nggak menyusui? Ya boleh. Kalau misalkan ibunya itu ingin menyusui, tetap boleh disusui, tapi sebelumnya ibunya itu harus tetap menjaga pakai masker, terus cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayinya. Nah habis itu bisa juga dilakukan operasi, tapi tetap bu ya ketika melakukan menyusui bayinya itu tetap melakukan standar protokol kesehatan seperti itu ibu. Ya nih, saya sudah tahu. Oke, ibu ada yang mau ditanyakan lagi tentang IMD? Sudah Ibu, sudah Oke. jelas. Baik, kalau sudah jelas, apakah boleh bisa diulang ibu yang sudah saya jelaskan barusan tentang IMD? Ya. Nah untuk IMD ini adalah proses bayi ini mencari puting susu sendiri setelah persalinan. Nah untuk manfaatnya tadi untuk ibunya dan bayinya itu menjalin ikatan antara ibu dan bayi. Nah selanjutnya itu untuk bayinya manfaatnya itu biar refleks menghisapnya ini bagus gitu. Nah jadi bonding ini melakukannya itu harus skin to skin, harus kulitnya ibu harus menempel dengan kulitnya bayi. Menyentuh ya, menyentuh dengan bayi. Iya benar. Oke, bentuk. Oh ya ibu ini sekarang ini ya mau kapan bu HPL-nya? Kalau nggak salah itu tanggal 20 Februari Bu. 20 Februari, sekarang tanggal berapa? Tanggal 10, sekarang 10 hari lagi ibu ya. Sama, semoga nanti proses persalinannya itu lancar, tidak ada kendala, terus bayinya juga sehat, ibunya juga sehat, dan proses IMD juga bisa berjalan lancar ibu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Bidan. Ya. Terima kasih sudah memberikan saya penjelasan tentang IMD ya Bu Bidan. Saya pamit ya Bu Bidan. Boleh. Assalamualaikum lagi ibu ya. Ya, Tanya-tanya ya. Waalaikumsalam.